我6阶武尊了，竟敢对陈少如此说话！Halo guys, halo semuanya, selamat datang di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-58. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Tuan Liuzi memilih melarikan diri dari pertarungannya karena sudah tidak sanggup lagi untuk melawan Qin Chen. Namun Qin Chen menggunakan serangan mentalnya, yaitu teknik penjara ilusi untuk menyerangnya. Tuan Liuzi terkena serangan ilusi Qin Chen. Ia pun terperangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung terjatuh. Lalu ia langsung menggunakan serangan terakhirnya, yaitu run formasi segel. Namun Qin Chen langsung menggunakan teknik pedangnya dan mengcounternya. Di saat itu juga Qin Chen tidak menyanyiakan kesempatannya. Ia mengeluarkan serangga pemakan ki-nya untuk menyerangnya. Tuan Liuzi sangat terkejut dan ia mengira kalau Qin Chen dari aliran iblis. Qin Chen berkata kalau Tuan Liuzi tidak pantas mengetahui identitas sebenarnya. Ia pun mengayunkan pedangnya dan mengenai Tuan Liuzi. Serangga pemakan ki-nya pun menggerogoti seluruh tubuh Tuan Liuzi. Dan hanya tersisa senjata tombak es dan cincin penyimpanannya. Qin Chen pun mengambil semua harta karun Tuan Liuzi. Ia meminta budak hitam untuk mengikutinya. Di sisi lain, dari tepi pegunungan, tetua dari Gunung Binatang Kekaisaran, yaitu Tuan Mok Xin Cheng, sedang mencoba mengendalikan binatang darah tingkat 5. Tetua Xin mengatakan kalau sekarang orang yang mati sudah banyak sekali di sana. Jika binatang darah tingkat 5 itu lolos lagi, takutnya semuanya akan sia-sia. Akan tetapi, ketuamu mengatakan untuk jangan khawatir. Ia menjelaskan binatang sabit darah sekarang berada di bawah formasi pengendali binatangnya. Selama bisa menjinakkan binatang darah tingkat 5 lainnya sangat berharga bahkan jika mati. Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen dan budak hitam kembali ke rawa hitam kematian untuk berkultivasi dan berlatih di sana. Qin Chen mengatakan kepada budak hitam kalau ia akan keluar setelah menerobos ranah Martial Venerable. Budak hitam tidak percaya apakah Qin Chen hanya bercanda dengannya. Ia juga tahu kalau kualifikasinya sendiri tidak bisa menerobos. Namun Qin Chen memberikan pil kelas atas yang dapat mengembalikan kondisi tubuhnya ke puncak. Lalu Qin Chen membuat formasi pertahanan di sana agar tidak ada yang bisa mengganggunya. Di sana budak hitam langsung mencoba berkultivasi. Dan kemungkinan karena pil tersebut budak hitam dapat menerobos kerana Martial Venerable bahkan melangkah lebih jauh. Di saat bersamaan, Qin Chen mengeluarkan obat-obat mujarab yang didapatkannya. Qin Chen juga mencoba mempelajari artefak yang diperoleh dari Tuan Liuzi. Ia tahu kalau artefak itu sama sekali bukan artefak tingkat 6. Lalu ia mencoba menyempurnakan artefak tersebut. Di saat memurnikannya, Qin Chen tahu kalau artefak itu adalah cermin suci peramal. Aura artefak itu sangatlah suci dan murni, yang berguna untuk menyingkirkan hal-hal jahat dan bisa menekan kekuatan iblis. Selain itu, artefak itu setidaknya adalah senjata kelas raja tingkat 7. Namun dengan basis kultivasi Qin Chen sekarang, ia hanya bisa memurnikan sebagian saja. Dan dari sekte Gunung Binatang Kekaisaran, tetua mereka yaitu Tuan Mok Qin Cheng masih mencoba mengendalikan binatang sabit darah tingkat 5. Ia berkata kepada binatang sabit darah itu kalau selama ia tunduk kepadanya, ia akan melepaskannya. Namun binatang darah itu mencoba melawannya. Seketika Tuan Mok Qin Chen pun menggunakan senjata rannya untuk menjinakkan binatang darah tersebut. Tak selang berapa lama, binatang darah itu pun tunduk kepadanya. Tuan Qin pun memberikan selamat kepada tetuanya atas keberhasilan menjinakkan binatang darah tersebut. Zhen Wang juga memberikan selamat kepada ayahnya. Tuan Qin tahu kalau teknik penghisap darah itu sangat kuat. Karena dengan tekniknya ditambah dengan binatang sabit darah tersebut, Gunung Binatang Kekaisarannya pasti bisa menyatukan rawa hitam kematian.
Lalu tetua mau menjelaskan kalau menyatukan saja itu tidak cukup, tapi tidak masalah jika ingin berjalan bebas. Ia menerima informasi selain dari dinasti Wei-nya, ada juga orang kuat dari dinasti Xia dan Zhao yang datang ke rawa hitam kematian. Mereka juga menemukan tempat aneh antara lain harta karun yang dapat membantu seseorang menerobos. Ia pun akan segera ke rawa hitam kematian. Dan ia juga mendengar bocah yang menyakiti anaknya yaitu Qin Chen juga ada di rawa hitam kematian. Zhen Wang pun meminta kepada ayahnya untuk jangan khawatir. Selama ia bertemu dengan Qin Chen, ia akan membunuhnya. Dan dari kota Haizhou, Tuan Tian Mao dari Sekte Iblis Darah diperintahkan oleh Ketua Dao untuk mencari Qin Chen. Ia sangat kesal kepada Qin Chen. Karena sudah di kota tersebut, ia akan pergi dan mencoba menerobos kerana martial venerable tahap akhir di rawa hitam kematian. Tapi sebelum menerobosnya, ia akan mencari Qin Chen terlebih dahulu. Cerita kembali ke Qin Chen. Di sana, budak hitam berhasil menerobos kerana venerable. Bahkan budak hitam menerobos kerana venerable tingkat 6. Qin Chen mengatakan kalau itu hanya ranah martial venerable belaka. Selama ia mengikuti Qin Chen, bahkan budak hitam bisa mencapai ranah martial king kelak. Ia pun sangat terkejut karena ranah martial king itu adalah keberadaan puncak di seluruh dinasti Wei. Ia masih belum percaya dengan semua itu. Lalu Qin Chen menjelaskan jika ia mengikuti Qin Chen pasti semuanya akan mungkin. Seketika budak hitam pun bersumpah kalau ia akan setia kepada Qin Chen sampai mati. Ia juga berkata kepada kedua orang tuanya dan adiknya yang telah tiada, kalau ia telah berhasil menerobos kerana martial venerable dan akan membalaskan dendamnya. Akan tetapi musuh masih terlalu kuat. Namun suatu hari nanti ia akan berdiri di hadapan musuh yang membantai keluarganya dan membalaskan dendamnya. Qin Chen pun memberikan senjata tingkat 6 yaitu tombak es kepada budak hitam. Karena budak hitam belum mempunyai senjata, mereka pun keluar dari rawa hitam kematian. Sesampainya di luar, Qin Chen mencium aroma obat yang sangat kuat. Dan ia tahu kalau obat mujarab itu ada di sana. Lalu budak hitam melihat kakak beradik keluarga Yin di sana yang sedang dikepung oleh beberapa praktisi. Qin Chen pun menghampirinya. Kemudian para praktisi di sana tahu kalau Qin Chen adalah teman dari kakak beradik keluarga Yin. Para praktisi itu berkata kepada Qin Chen untuk menyerahkan barang berharga yang didapat di rawa hitam kematian. Namun kakak beradik keluarga Yin mengatakan kalau Qin Chen tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lalu Qin Chen memberikan obat penawar untuk menyembuhkan lukanya. Qin Chen berkata kenapa ia ada di sana. Lalu ia pun menjelaskan di saat ia berpisah dengan Qin Chen demi menghindari kamar dagang Gu Feng yang memasuki rawa hitam kematian untuk melakukan terobosan kultivasi. Tapi tidak sengaja menemukan kebun obat mujarab di sana. Tak disangka ia menemukan kebun obat bersama para praktisi lainnya. Namun para praktisi lainnya selalu bilang kalau mereka yang pertama kali menemukannya. Mereka juga menyuruh kakak beradik keluarga Yin untuk menyerahkan setengah obat mujarab yang ia petik. Juga memeriksa cincin penyimpanan setiap orang. Jika ada yang melawannya, mereka akan langsung membunuhnya. Ia tidak mau melibatkan Qin Chen dan budak hitam di sana. Lalu Qin Chen bertanya apakah para praktisi itu dari Serikat Hitam. Kakak beradik keluarga Yin pun membenarkannya kalau mereka semua dari Serikat Hitam. Ia juga menjelaskan kalau tidak banyak orang di kota Haizhou yang berani menyinggung Serikat Hitam. Jika tidak, semua orang sudah membunuh mereka sejak lama. Bahkan pil yang Qin Chen berikan kepadanya di cincin penyimpanan juga rumput tingkat tinggi seperti bunga sayap dewa dan anggrek emas mereka juga mengambilnya. Qin Chen pun sedikit terkejut apakah benar ada bunga sayap dewa dan anggrek emas. Namun para praktisi itu langsung meminta Qin Chen untuk menyerahkan cincin penyimpanan dengan patuh. Dan ia akan membiarkan Qin Chen dan budak hitam pergi. Lalu Qin Chen dengan santai berkata mengapa harus memeriksa cincin penyimpanan miliknya. Salah satu praktisi pun menjawab karena ia berasal dari Serikat Hitam. Seketika budak hitam pun sangat marah kepada mereka semua. Tanpa basa-basi, Qin Chen memerintahkan kepada budak hitam untuk menghabisi mereka semua. Budak hitam pun menyerang dan mengalahkan satu persatu dari mereka. Mereka semua terkejut karena budak hitam ternyata sudah berada di ranah venerable. Lalu praktisi abal-abal itu mengeluarkan jimat peledak untuk menyerang budak hitam.
Budak hitam pun langsung menggunakan kekuatan sejatinya untuk menekan jimat peledak tersebut. Para praktisi Serikat Hitam itu langsung menyerang ke arah budak hitam kembali. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.